Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Suatu kali ada mahasiswa gue yang sekarang udah jadi influencer di TikTok. Selamat bro, sukses selalu untuk menginfluence yang positif buat rekan-rekan muda agar menjadi investor yang baik. Juga biar mereka cerdas, makin cerdas finansial. Ya, jadi gue seneng banget. Gue malah mendukung lo jauh lebih hebat ya gitu. Ini buat doa gue buat mahasiswa gue, salah satu mahasiswa gue. Jadi sorry gue nggak sebutin namanya. Jadi dia pun suatu kali gue lagi buka WA, buka Telegram ya. Telegram tuh dia ada grupnya, terus kemudian di dalam grupnya itu terus kemudian di pinnya ditulis buat kalau nggak salah, jadi kalau ada nemuin orang yang ngaku-ngaku sebagai dengan namanya dia, tolong dilaporin gitu ya. Jadi gitu, jadi ceritanya tuh akhirnya gue tanya, jadi ada penipuan investasi lah gitu. Jadi ada orang yang naruh, anggap teman gue ini namanya Mr. X lah, Mr. X. Nah, terus ada followernya lah. Terus kemudian ngikutin terus nih Mr. X gitu. Ya, lalu suatu kali si si follower ini akhirnya percaya sama dia dan berencana nitipin duit gitu. Kasusnya gitu. Nitipin duit. Nah, padahal Mr. X tuh nggak ngerasa, cuman dia nitipin duit ternyata kepada Mr. X palsu. Entah bagaimana ceritanya tuh Mr. X palsu tuh bisa muncul dan akhirnya duitnya si follower ini nitip ke dia gitu, ya. Jadi duitnya jadi hilang karena dan followernya ini ya karena percayalah sama Mr. X, ya udah dia transfer. Ternyata duitnya itu Mr. X yang asli nggak tahu, tetapi duitnya udah dibawa lari deh gitu. Katanya sih dengar-dengar jumlahnya gede gitu. Pelajaran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari kejadian kayak gini gitu? Itulah salah satu yang pengen gue bilang, bahwa sebenarnya banyak masih orang Indonesia, terlepas dia kaya atau miskin, kaya atau kelas menengah ke bawah ya gitu, literasi finansialnya tuh masih lemah gitu, dan lebih percaya karena orang ini mentor nih, bisa ngasilin duit, gua titip aja sama dia langsung gitu, titip langsung tanpa ada kesepakatan, tanpa ada aturan yang resmi, tanpa tengedeng-aling-aling, demi hanya merasakan bahwa dengan menitipkan langsung, dia bakal untung gitu. Nah, ini salah satu strategi yang salah banget. Yang ini salah satu bentuk bahwa si follower ini adalah salah satu masyarakat yang literasi finansialnya masih rendah. Jadi demi ingin kaya, demi ingin dapat cuan banyak, ya udah dia titipin aja, tapi tidak melalui cara yang resmi, tidak menghubungi. Kalau memang itu disebut Mr. X yang asli, harusnya dia ngubungin. Kalau dia yakin awalnya itu Mr. X asli, harusnya dia ngubungin aja Mr. X aslinya, titipin duit aja ke dia gitu. Kok bisa sampai ketipu gitu? Gue juga masih bingung gitu, masih bisa ketipu ya gitu kan, padahal Mr. X ada di depan mata, titip aja sama dia, ngobrol sama dia gitu, kok masih ketipu ya? Berarti ada yang salah gitu. Ada yang memanfaatkan situasi juga ya. Memang di masa saat ini banyak banget penipuan-penipuan, khususnya ada investasi bodong dan juga penipuan investasi yang mengatasnamakan orang gitu. Jadi gue juga di sini sekaligus ya, walaupun gue bisa juga dalam hal keuangan, cerdas keuangan. Jadi kalau ada tiba-tiba orang yang ngaku-ngaku atas nama gue gitu, itu nggak bener, nggak sah ya. Jadi mendingan lo tanya langsung ke gue, jangan pakai bener nggak. Kalau misalnya lo ditawarin sama seseorang karena
karena lo merasa yakin, lo pastiin dulu, lo ketemu sama orang yang benernya dulu gitu. Lo sama kalau ditawarin mau invest, ditawarin liatin perusahaannya dulu asli apa enggak gitu. Lihat dengan baik gitu, perhatiin dengan baik, pelajari dengan baik, jangan asal beli. Ibaratnya ya, gue ibaratkan ini ya, ada obat mata terkenal, salah satu obat mata terkenal ya, depannya F gitu, depannya F ya. Obat mata ini dijual banyak di Tokopedia sama Bukalapak ya, obat F ini ya gitu, buat mata gitu. Suatu kali ibu gue minta tolong ke gue, itu tuh obat mata itu bagus banget gitu, bagus banget, udah terkenal banget kok gitu, namanya ini gitu. Dia cari, bener dia kasih unjuk gitu. Terus BP POM-nya gue lihat segala macam, kok harganya 50.000 ya, buat benerin mata, buat matanya supaya enak, kok harganya 50.000 ya. Dan ternyata memang bener, semuanya pada dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bekasi, jualnya kisaran 50.000 ya gitu, yang obat mata ini gitu. Nah gue cari, gue nggak yakin kalau orangnya nyerah aja bodoh, dibeli tuh barang, walaupun mungkin yang dari Surabaya tuh banyak yang beli juga gitu, dengan harga 50.000 gitu. Nah saking gue penasaran, gue nggak yakin banget, apalagi kan orang gue kan sangat ini banget, detail banget ya. Gue periksa, gue cari tuh BP POM-nya, gue lihat dulu BP POM-nya bener nggak, pabriknya mana ya, BP POM-nya nomornya ada kan. Karena semuanya juga bikin yang palsu yang sama, tempatnya punya masalah, kendala yang sama. Kok nggak ada stiker aslinya ya, kok barangnya begini ya, dan segala macam. Akhirnya gue cek dulu tuh BP POM-nya. Nah datanya itu bisa dicari di internet BP POM-nya. Gue dapet tuh lokasinya. Dari lokasinya itu gue cari, dari pakai Google, gue cari lokasinya, tempatnya di mana rumahnya, lokasi tempat bikin obatnya di mana. Dari situ gue langsung tahu. Dari situ gue buka websitenya, akhirnya ada. Gue cari WA-nya, gue cari media sosialnya, gue hubungin media sosialnya, dan dapet tuh mereknya, merek aslinya, dan memang dijual di Shopee juga. Tahu nggak harga aslinya berapa? Kalau kita benar-benar teliti, harga aslinya barang itu ya 500 ribuan. So, gue cuma mau bilang, banyak banget, selalulah hati-hati kalau kita mau invest sesuatu gitu. Kenali baik-baik siapa orangnya, siapa semuanya, detail banget. Jangan langsung lo percaya. Tahu-tahu Mr. X tadi ternyata bodong, dan Mr. X aslinya tuh nggak tahu ya. Cuman ini buat pembelajaran buat kita. Jadi bikin rugi diri sendiri aja itu kalau kayak gitu ya. Kasihan diri sendiri nanti akhirnya. Ya, so mari sebagai rekan-rekan muda nih, milenial, mungkin yang dengerin saat ini milenial, mungkin ada yang di luar negeri, thanks buat yang rekan-rekan yang dengerin gue dari luar negeri. So selalu hati-hati, investasi apapun yang ditawarkan kepada Anda, cari sejelas-jelasnya, jangan lo langsung cepat percaya, masuk atau enggak menyerahkan duit lo, mempercayakan ke orang secara sembarangan. Itu pamali banget sih gitu ya. Jangan semena-mena lah gitu. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Kalau misalnya sangat menyinggung hati atau mengena ke hati atau merasa tersinggung, gue mohon dimaafkan ya. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.